Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, juga semangat ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ella Rosliana. Saya bersekolah di SMPN 2 Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng karya saya sendiri yang berjudul Mimpi yang Mengubah Segalanya. Simak baik-baik ceritanya ya teman-teman. Alkisah, di sebuah desa hiduplah 3 anak kelinci yang bersahabat dengan sifat yang berbeda. Timo merupakan anak kelinci yang penakut dan gampang menangis. Fergie merupakan anak kelinci yang pemberani dan juga rajin. Sementara Grady adalah anak kelinci yang sangat pemalas. Grady juga dikenal di desanya sebagai anak kelinci yang serakah dan juga pelit, yang membuat penduduk di desanya tidak terlalu menyukainya. Pada suatu malam, Timo dan Grady sedang menginap di rumah Fergie karena mereka ingin tidur sambil mendengarkan sebuah dongeng dari kakeknya Fergie. Soalnya kakeknya Fergie dikenal sebagai kelinci yang suka membacakan sebuah dongeng. Pada malam itu, kakek menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Sang Pemburu Kelinci. Timo yang baru saja mendengar judulnya sudah merasa sangat ketakutan karena dia adalah seekor kelinci. Ih, kok judulnya gitu sih? Aku kan jadi takut, ucap Timo ketakutan. Fergie yang melihat Timo ketakutan berusaha menenangkannya. Jangan takut Timo, itu kan cuma dongeng, ucap Fergie menenangkan. Ketika Timo sudah merasa tenang, kakek pun mulai membacakan dongengnya. Di dalam dongeng itu, kakek menceritakan seorang pemburu yang suka memburu kelinci untuk diambil dagingnya yang merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan dijadikan makanan. Mereka mendengarkan dongeng itu dengan sangat teliti, sampai akhirnya dongeng itu pun selesai dibacakan. Tak lama dari itu, tiba-tiba kakek berkata bahwa dongeng itu diambil dari kisah nyata yang dialaminya. Mendengar pernyataan kakek membuat Timo semakin ketakutan. Grady yang mendengar pernyataan itu merasa tidak percaya. Apaan sih? Pemburu itu gak ada tahu, itu kan cuma dongeng, ucap Grady. Namun Timo yang menganggap pemburu itu ada mengelak pendapat Grady yang membuat keduanya berdebat. Kakek yang melihat mereka berdebat kemudian mereranya dan menyuruh mereka untuk segera tidur. Udah, jangan berantem dulu. Ini udah malam, cepat buruan tidur, suruh kakek. Karena mereka sudah sangat mengantuk, mereka pun menuruti perintah kakek untuk segera pergi tidur. Tok, tok, tok. Jarum jam berdetak, malam semakin menua. Seberkas cahaya terang menawarkan keindahan yang membawa Grady masuk ke dalamnya. Grady membuka mata, menyadari dirinya sedang berada di hutan bersama teman-temannya. Grady yang baru saja terbangun tampak kebingungan. Tak lama dari itu, tiba-tiba Timo dan Fergie datang menghampiri dirinya untuk bermain bersama. Akan tetapi, Grady dengan sifat malasnya menolak ajakan mereka dan malah memilih untuk berleha-leha sambil makan. Padahal dirinya sudah terlihat sangat gendut. Beberapa lama kemudian, Timo dan Fergie yang sudah kelelahan menghampiri Grady untuk beristirahat dan makan bersama. Namun, Fergie mengurungkan niatnya dan tak selera makan melihat makanan yang dimakan Grady dinilai tak cukup baik. Ih, makanannya gak sehat. Aku gak mau makan, ucap Fergie. Grady yang mendengar pernyataan Fergie merasa tersindir. Biarin aja kalau gak sehat, yang penting kenyang, ucap Grady kesal.
Timo dan Grady pun makan dengan lahap kecuali Fergie. Hari pun sudah mulai sore dan mereka memutuskan untuk segera pulang. Namun ketika mereka hendak pulang, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang membuat mereka terkejut. Suara apa itu? Jangan-jangan itu hantu? Tanya Timo ketakutan. Mana mungkin hantu? Hantu mah cuma mitos doang. Jawab Grady. Tiba-tiba suara tembakan itu terdengar lagi. Dor! Mereka sangat kebingungan dengan suara yang mereka dengar. Fergie yang pemberani memutuskan untuk mencari dari mana suara itu berasal. Namun ketika ia mencoba mencari, alangkah terkejutnya ia melihat pemburu yang sudah memburu banyak rusa dan burung-burung sehingga mati dengan sangat tragis. Fergie yang ketakutan langsung berlari dan segera memberitahu teman-temannya. Cepat! Cepat lari! Ada pemburu! Ucap Fergie dengan tubuh yang bergemetar. Ketika mereka sedang berusaha berlari, sialnya pemburu itu mengetahui keberadaan Grady. Tanpa basa-basi, pemburu itu langsung mengarahkan senapannya ke arah Grady. Dor! Namun tembakannya malah meleset dan kebetulan sekali peluru yang digunakan si pemburu merupakan peluru terakhir. Akan tetapi karena tubuh Grady yang lembut membuat ia kesulitan berlari. Pemburu yang mendengar itu langsung menangkap kaki Grady yang membuat ia berteriak ketakutan. Tidak! Tidak! Tolong! Tolong! Habislah riwayatku! Teriak Grady. Seketika mata Grady pun terbuka dan ia spontan langsung memeluk Fergie dengan rasa yang ketakutan. Syukurlah, ternyata itu hanya mimpi, ucap Grady sambil menangis. Grady terbangun karena Fergie membangunkannya dengan menarik-narik kakinya. Karena sebelumnya ia susah untuk dibangunkan. Grady mulai menyadari bahwa di dalam mimpi itu ia bisa ditangkap dikarenakan tubuhnya yang gendut. Maka dari itu, ia memutuskan untuk menjalani hidup sehat dengan meminta bantuan Fergie, seperti berolahraga, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan membiasakan bangun pagi-pagi. Timo dan Fergie yang menyadari perubahan itu mulai bertanya-tanya dengan alasan kenapa ia ingin menjalani hidup sehat. Namun, mereka tidak mempedulikannya dan malah bersyukur karena dengan perubahan itulah membuat sifat serakah dan pelit Grady menghilang, yang membuat para penduduk di desanya begitu sangat menyukai perubahan baiknya. Tamat! Demikianlah dongeng yang saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah baiknya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.